semuanya, welcome back to my channel. Salam kenal, nama aku Devi. Senang banget bisa ketemu kalian lagi hari ini. Semoga kabar kalian semua baik-baik aja. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan patuhi juga protokol kesehatan. Jadi hari ini aku mau ngomongin tentang shopping, yaitu adalah langkah-langkah belanja seorang minimalis. Karena sebagai seorang minimalis, kita juga tetap beli barang. Walaupun bedanya dengan yang dulu adalah dulu mungkin sering membeli secara impulsif, tapi sekarang aku mau berbagi tips gimana caranya supaya kita bisa intentional shopping. Jadi kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, let's get started. Tips yang pertama adalah know yourself. Kita harus mengetahui diri kita sendiri dulu. Jadi maksud aku adalah bener-bener kita paham ya sama selera kita, bukan cuma sekedar kayak ya aku suka warna pink, ya aku suka pakai celana daripada rok dan lain sebagainya. Enggak, telusuri lagi apa yang sebenarnya kita suka. Fashion gaya seperti apa yang kita suka. Kita enjoy nggak sih kalau misalnya kita pakai warna-warna yang terang? Karena sekarang kan lagi zaman tuh kayaknya tiap aku pergi ke salah satu toko ya, dia tuh tiap bulan ngeluarin baju dengan satu tema warna. Misalnya aja warna lilac, terus warna kuning, terus warna pink mencolok. Nah itu sangat menggoda untuk kita beli. Tapi kalau misalnya kita beli itu karena cuma ngikutin tren, menurut aku itu akhirnya akan jadi baju yang bakal cuma kita simpen di dalam lemari kita, karena baju itu sebenarnya bukan selera kita. Jadi penting banget buat kita tahu selera kita itu apa, gaya fashion kita itu gimana. Terus sejak aku jadi minimalis, kalau aku mau beli barang, aku itu selalu nanya diriku, kalau aku nggak suka banget kayak absolutely yes, itu aku nggak beli. Jadi kalau misalnya kayak ada skala 1 sampai 10 nih untuk kita menentukan beli barang, aku cuma akan beli barang kalau misalnya skala itu di angka 10. Kalau misalnya 9, no. Apalagi di 8, apalagi ke bawahnya, karena makin ke bawah kan makin kita nggak suka. Even 9 dan 8 aku tetap nggak beli. Ibaratnya mungkin yang skala 8 dan 9 itu adalah barang-barang yang akan aku pikirkan lagi bakal aku beli atau enggak. Tapi untuk yang misalnya aku langsung beli saat itu juga, saat aku lihat itu adalah barang yang mencapai skor 10 atau lebih. Untuk tips yang kedua adalah identify your impulse, atau kita harus tahu hal-hal apa aja yang mungkin men-trigger kita untuk membeli suatu barang secara tiba-tiba. Contohnya nomor 1 itu tren. Kayak tadi aku bilang, ada satu toko yang menjual baju itu dengan satu tema warna setiap bulan. Kalau misalnya kita merasa kita sering beli baju tersebut cuman gara-gara lagi tren, artinya salah satu impuls kita itu adalah tren. Yang kedua contohnya adalah emosi. Jadi mungkin kita biasanya membeli barang secara tiba-tiba karena emosi. Lagi bete, lagi sedih, lagi marah, ya segala macam alasan emosi. Itu juga harus kita sadari, karena impulsif buying ini tuh sifatnya dicetuskan. Jadi ada hal yang men-trigger kita untuk tiba-tiba beli barang. Ya misalnya juga kayak sekarang karena kita mungkin banyak yang kerja dari rumah, sekolah dari rumah, membuat kita lebih gampang untuk mengakses dan punya banyak waktu untuk lihat-lihat online shop. Itu bisa jadi salah satu trigger juga. Tapi kita harus cari tahu tuh, apa misalnya kita lihat-lihat online shop karena kita punya waktu luang, apa misalnya karena kita lagi bosen. Nah itu harus kita catat menurut aku. Jadi kita itu bisa lihat catatan kita itu dan kita sadar bahwa oh ternyata aku itu suka jadi impulsive buying kalau misalnya A, B, C. Karena ini berhubungan dengan tips yang ketiga, yaitu adalah actively avoid the impulse. Artinya kita secara aktif menghindari impuls itu. Makanya aku bilang tadi lebih baik itu dicatat. Jadi saat si hal yang bisa men-trigger kita itu muncul, kita bisa langsung hindari. Misalnya kalau triggernya itu adalah jalan-jalan di toko baju, sebenarnya nggak ada niat untuk beli baju atau lagi nggak perlu baju baru atau baju tertentu, tapi karena kita masuk ke toko tersebut, akhirnya kita keluar dengan membawa tentengan alias baju baju baru. Caranya untuk kita menghindari itu kan gampang ya. Kalau kita tahu itu adalah triggernya, berarti caranya adalah apa? Ya kita jangan masuk ke toko baju. Kalau misalnya kita jalan-jalan ke mall cuman untuk cuci mata, ya udah cuci mata aja. Atau mungkin misalnya kita ke mall karena ada janjian sama klien, karena mau nongkrong-nongkrong sama teman, mau nonton bioskop, ya udah kita nggak harus masuk ke toko baju. Karena kita tahu kalau kita masuk ke toko baju, kita bisa beli barang yang nggak kita butuhin. Tapi ini sebenarnya bukan cuma soal baju ya, banyak banget loh, kayak misalnya hal-hal pernak-pernik kecil di toko yang jual barang-barang lucu. Aku dulu tuh salah satunya suka ngumpulin barang-barang yang
lucu-lucu yang nggak terlalu penting buat apa sebenarnya, tapi karena lucu aku suka beli aja. Karena emang aku orangnya dari dulu itu sebenarnya nggak terlalu fashionable, nggak terlalu suka beli baju juga, tapi aku suka beli tuh barang-barang yang knickknacks gitu loh, yang nggak penting gitu. Tapi sejak aku tahu triggernya itu apa, jadi aku bisa menghindari trigger itu supaya nggak impulsif shopping lagi. Tips yang keempat adalah stick to the list. Jadi aku tuh sekarang punya playlist yang baru di YouTube channel aku. Itu namanya Shopping as a Minimalist. Aku akan taruh linknya di atas ini. Kalian tinggal langsung klik aja. Di situ aku membahas tentang gimana caranya aku belanja sebagai seorang minimalis. Salah satunya itu adalah tentang shopping list atau juga groceries list. Aku taruh list-list itu di HP aku. Kenapa? Supaya gampang diakses. Misalnya aku pergi ke mall, terus aku lihat suatu barang yang lucu dan pengen aku beli. Biasanya aku langsung lihat ke shopping list aku. Ada nggak dia di shopping list? Kalau nggak ada, aku mungkin akan tambah di dalam shopping list aku. Tapi yang jelas dengan melihat kembali shopping list aku, itu bisa membuat aku nahan diri untuk nggak langsung membeli barang tersebut. Karena artinya apa? Yang ada di shopping list aku itu adalah barang-barang yang aku butuhkan. Kalau nggak ada, artinya sebenarnya aku belum butuh. Dari shopping list ini juga aku belajar untuk menentukan prioritas barang mana yang perlu aku dahulukan untuk aku beli. Jadi misalnya aja aku di sini punya softland, punya kacamata, punya bantal senderan, ya itu adalah barang-barang yang aku pengen beli. Tapi secara prioritas nomor satu aku harus beli softland karena softlandku udah kadaluarsa beberapa waktu yang lalu lah ya, kita anggap aja beberapa waktu yang lalu. Jadi ini yang sebenarnya jadi prioritas untuk aku beli dulu. Tapi aku juga nggak strict banget. Misalnya aja aku pergi ke mall, terus aku lihat ada bantal duduk atau bantal senderan yang lagi diskon dan cocok, ya pasti aku beli. Karena apa? Si bantal senderan itu ada di dalam shopping list aku. Jadi aku lebih suka istilah stick to the list tapi not too strict. Jadi sebenarnya balik lagi kita harus belajar untuk membedakan yang mana needs dan yang mana wants. Jangan yang wants sama-samain ke needs karena kadang kita suka begitu. Masuk ke tips yang kelima, anggap aja barang ini udah ada di dalam wishlist kita atau shopping list kita, dan juga ini adalah suatu kebutuhan yang artinya adalah kita perlu beli. Oke, kalau untuk aku punya satu aturan yaitu weight, terutama untuk pembelian barang-barang yang mungkin harganya mahal, bukan barang harga 10.000, 20.000 ya, mungkin yang harganya ratusan ribu sampai jutaan bahkan puluhan juta. Itu kita harus weight. Untuk waktunya terserah juga sih, ada mungkin yang ngasih waktu seminggu, 2 minggu. Kalau aku biasanya ngasih itu sebulan. Pokoknya makin mahal barangnya, aku tunggunya makin lama. Karena kadang kita itu beli barang yaitu cuman sekedar karena gatel mata, akhirnya kita beli padahal sebenarnya kita nggak butuh, bahkan kita nggak punya uang untuk membeli barang tersebut, yang biasanya kita akhirnya menggunakan credit card. Dan aku sangat menghindari untuk kita menggunakan credit card, apalagi untuk membeli barang-barang yang nggak kita butuhin. Jadi di waktu yang kita kasih untuk nunggu ini, kita itu bisa sambil mikir lagi, apa ini cuma sekedar wants kita atau ini memang bener-bener needs. Kalau seandainya ini memang needs, coba cari lagi di rumah, apa mungkin ada barang yang serupa yang bisa kita pakai tanpa perlu membeli barang yang baru, atau mungkin bisa nggak barang itu kita pinjam. Jadi aku punya satu pengalaman, waktu itu ada acara gereja dan terus kita tuh sepakat untuk pakai baju khas dari Filipina, yaitu baju barong. Aku nggak punya baju barong dan nggak pengen punya juga. Karena apa? Karena aku tahu nggak bakal kepake. Pokoknya aku tahu deh aku nggak bakal pakai baju itu sering-sering. Tapi karena udah disepakati untuk pakai baju barong di acara tersebut, jadi aku harus punya dong. Tapi karena aku tahu nggak bakal aku pakai, akhirnya aku coba mau pinjam. Akhirnya dapet tuh, walaupun kegedean. Ya kalian bisa lihat lah ya, ini tuh sebenarnya kegedean dan di belakangnya tuh aku jepit pakai jepitan baju karena itu super gede banget. Tapi well, buat aku nggak masalah karena orang cuma dipakai sekali kok, dan itu cuma buat rekaman doang. Ternyata harus retake ulang nih rekamannya. Terus ada yang menyarankan untuk gimana kalau kita tambah blazer barongnya juga biar lebih bagus, biar lebih kece kelihatannya. Jadi ceritanya mau beli seragaman tuh blazer barong. Harga blazer barong itu kalau dirupiahin sekitar 500 sampai
700 ribuan. Dan aku nggak ada budget 700 ribu untuk beli baju yang aku tahu nggak bakal aku pakai lagi ke depannya. Jadi aku langsung bilang ke mereka, oh ya udah boleh aja, tapi aku izin nggak ikut rekaman ya. Aku yakin banyak dari kita yang suka ngalamin hal kayak gini, yang diajak untuk seragaman, diajak untuk ini, itu, karena kita nggak enak, akhirnya kita ikut. Buat aku, kalau misalnya kita mau kompak dengan harga 100-200 ribu, buat aku masih oke lah, karena untuk 100-200 ribu, aku masih ada budgetnya. Tapi kalau 500 ribu ke atas untuk kekompakan, dan aku nggak bakal pakai lagi juga baju itu, menurut aku itu nggak make sense. Kecuali emang aku suka, dan barang itu bakal aku pakai lagi sering ke depannya, ya pasti nggak jadi masalah buat aku, karena kan barangnya aku pakai juga. Kalau enggak ya nggak make sense buat aku. Belajar untuk bilang nggak apa-apa. Mungkin kadang orang anggap kita nggak asik, orang anggap kita pelit, ya well, gak apa-apa juga sih menurut aku. Tapi daripada aku harus pura-pura untuk nyenengin orang lain yang sebenarnya diriku sendiri gak seneng. Jadi intinya gitu, dalam waktu kita menunggu itu ya coba kita cari dulu barang yang serupa, mungkin kita udah punya, atau kita bisa pinjem ke orang lain. Terutama untuk barang-barang yang mungkin bakal cuma kita pakai 1 atau 2 kali. Ini adalah tips yang terakhir. Berkali-kali sebenarnya aku udah bilang, baik itu di budgeting ataupun di shopping, tapi aku emang suka dan selalu encourage orang-orang untuk hal ini, yaitu adalah avoid debt atau hindari utang. Kalau misalnya kita butuh atau perlu, usahain nabung dulu. Makanya kayak aku suka pakai shopping list, karena dengan itu aku bisa nabung untuk keperluan-keperluan yang memang aku beli. Karena kadang kan dalam gaji kita 1 bulan itu nggak ada tempat untuk kita belanja hal yang kita inginkan ya. Makanya dengan shopping list ini kita tuh jadi tahu, oh kita tuh butuh budget berapa sih, kita bisa nabung berapa sih dari tiap bulan gaji kita untuk membeli barang tersebut. Tapi intinya adalah sebisa mungkin menghindari hutang, karena dari hutang yang kecil, kalau misalnya kita udah merasa keenakan, itu lama-lama menggulung kayak bola salju, akhirnya semakin besar dan akhirnya kita sendiri yang susah. Tapi aku juga bukan sama sekali orang yang anti utang. Menurut aku balik lagi ke kepribadian kita masing-masing. Kalau misalnya untuk kita-kita yang mungkin udah dewasa secara finansial, udah bisa mengelola uang kita dengan baik, menurut aku juga oke-oke aja utang. Apalagi kalau misalnya digunakan untuk buka usaha, misalnya perlu modal untuk bisnis, itu beda lagi. Yang aku nggak dukung adalah kita berhutang cuma untuk pamer. Aku selalu bilang itu sangat tidak masuk akal di aku untuk ngutang terus pamer di sosial media. Udah. Sudah lah ya, pokoknya intinya hindari hutang. Jadi itu aja tips-tips dari aku, gimana caranya seorang minimalis belanja. Jadi bukan artinya minimalis itu nggak belanja sama sekali, kita tetap membeli barang, cuman mungkin aku udah berubah dari cara belanja aku yang dulu, dan sekarang sejak aku menjalani gaya hidup minimalis. Kalau gitu, thank you banget kalian udah nontonin video aku, kalian udah dengerin aku dan nemenin aku hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya karena kita road to 20k. Dan juga buat kalian yang belum like video ini, kasih like kalian, dan kalian boleh banget untuk share video ini ke teman-teman dan keluarga kalian. Kalau misalnya kalian mau berteman sama aku lebih jauh dan mau ngobrol-ngobrol sama aku, kalian bisa follow aku di Instagram @devimelisa. Kalian bisa DM aku di sana. Kalau gitu sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.